Yang kedua adalah al-harsu ala dunya. Ya. Dunia, 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 duit, 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 duit. Nah itu. Isi otaknya itu cuman duit. Ya. Melek duit, merem duit. Nah, ya. Ini persis dengan satu surat ya, bahwa orang yang seperti ini itu isinya cuman jama'a malahu wa'ad dadah. Isinya hidupnya itu cuman jama'a malahu wa'ad dadah. Mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Saya punya teman, Pak, istrinya itu dalam sehari ngitung duit wawa alam bisawab, entah 100 kali, entah berapa. Ya, duit ini digembol terus, Pak. Ya, kemana-mana selalu bawa tas kecil. Sedikit-sedikit dihitung, sedikit dihitung. Na'udzubillahi min dzalik. Ini isinya cuman duit, 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 duit. Duh, apa nggak boleh start nyari duit? Ya boleh. Siapa bilang nggak boleh cari duit? Boleh, cari sebanyak-banyaknya, nggak apa-apa. Ya. Yang penting isi otak kita ini tidak dunia terus. Ya, al-harsu ala dunya, nafsu banget dengan dunia. Makanya kemudian ada istilah nek ono duit matane hijau gitu ya. Kalau ada duit matanya hijau, ya, ini na'udzubillahi min dzalik. Boleh, monggo, silahkan. Orang Islam itu, saya sering mengatakan orang Islam itu harus kaya. Ya. Orang Islam harus kaya. Ada kewajiban untuk memuliakan tamu. Kalau kita nggak punya duit, Pak, sedih, Pak, ada tamu itu, Pak. Ya. Apalagi tamunya dari jauh. Ya. Itu sedih lagi kita. Pas nggak ada duit, pas tamu dari jauh. Maka kita harus punya duit terus. Ya. Anak laki-laki sama perempuan nggak boleh tidur sekamar. Nah, kalau sudah punya anak laki-laki dan perempuan, 2 anak, berarti kamarnya minimal berapa? 3. Kamar bapaknya, kamar anak laki-laki, kamar anak perempuan. Ya. Udah begitu, ada juga disunahkan menyiapkan kamar tamu. Laki-laki, perempuan, bapaknya, kamar tamu. Jadi sudah nggak layak, Pak, rumah tipe LLLLL. Ada rumah itu tipe LLLLL. Tahu? Lu lagi. Ya. Ke dapur ketemu dia, ke kamar ketemu dia, ke ruang tamu kedua. Ya cuman itu saja. Jadi lu lagi. LLLL. Kalau mereka bilang rumah RSSS, ya. Orang Islam itu rumahnya harus besar, ya, karena tadi itu ya, ada ruang tamu pun, ruang tamu perempuan, ruang tamu laki-laki. Nah ini, jadi sah-sah saja kita punya harta itu sah, kita punya duit banyak itu sah. Yang jadi masalah kalau otak kita itu dipenuhi dengan dunia. Nah, nggak ada kemudian keinginan ini harta saya nanti saya zakatkan, saya sedekahkan, ya kan? Di sana lagi bangun masjid, bangun menara, ya, saya siapkan duit saya. Nah, nggak ada begitu. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, orang yang cerdas itu adalah mandana nafsahu, orang yang menundukkan nafsunya. Ya. Orang yang menunjukkan nafsunya, wa amila lima ba'dal mauti. Jadi orang yang cerdas, orang yang bijak itu adalah mandana nafsuh, orang yang menundukkan nafsunya, dan amila lima ba'dal mauti, senantiasa beramal untuk kepentingan setelah kematian. Ya. Saya cari dunia supaya bisa makan,
supaya sehat, supaya bisa ibadah, supaya bisa sholat. Nah, misinya begitu. Jadi apapun yang dipikir dunia itu untuk kepentingan akhirat. Sementara wal ajiz, orang yang lemah adalah manit taba'a nafsu hawaha, manit taba'a hawaha wa tamanna ala Allahi tamanni. Orang yang lemah, orang yang bodoh itu adalah senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Mengikuti hawa nafsunya. Dan senantiasa berangan-angan, terngiang-ngiang. Ya. Ada orang bilang begini, Pak. Duit itu membuat panjang akal. Duit itu membuat panjang akal. Pokoknya kalau kita punya duit cerdas kita, Pak. Panjang. Ya. Ini duit ini belum datang ini. Kalau sudah datang itu masih agak mending. Duit ini belum datang. Nah, kemarin lagi ribut-ribut IKN, tanah luar biasa, kan? Itu udah mikir, waduh ini sekian miliar. Sekian miliar. Sana kurang juga. Ini ya. Jadi naudzubillah min dzalik. Bahkan ada orang dia itu gembira sendiri, ya, sedih sendiri atas sesuatu yang tidak ada. Contohnya begini. Tanahnya ini, Pak, kemarin zaman IKN sudah ditawar orang misalnya 2 miliar. Seneng ini. Begitu sudah mau pembayaran, ada pengumuman. Nggak boleh jual tanah. Nggak jadi, Pak. Sedihnya luar biasa. Padahal memang duit ini nggak ada. Asalnya nggak ada, gitu kan. Asalnya memang nggak ada, kemudian menjadi nggak ada. Tapi kita bisa sedih, bayangkan. Ada yang stroke gara-gara begitu. Ya, gara-gara angan-angannya keterlaluan, itu stroke gara-gara begitu. Naudzubillah min dzalik. Ya, wong asalnya nggak ada, sehat-sehat saja, nggak ada masalah. Kemudian dapat berita mau dapat duit 2 miliar, kan baru berita, baru berita. Tiba-tiba nggak jadi, lalu sedih luar biasa. Duh, masalahnya apa? Kecuali duit itu sudah dipegang, gitu ya, sudah dipegang, tiba-tiba entah hilang, entah apa, itu pun sebenarnya nggak layak untuk bersedih. Ya. Tapi jadi wong Jawa sek pantes lah, sedih karena sesuatu yang ada jelas itu sek pantes. Ini sedih atas sesuatu yang tidak ada. Ya. Jadi al-hars ala dunya, ya, terlalu duniawi. Jadi wong Jawa kedunyan. Ya, kedunyan. Kedunyan ini, Pak, kedunyan. Ini bukan berarti orang kaya saja yang bisa kedunyan, Pak. Kadang-kadang ada orang miskin yang lebih kedunyan daripada orang kaya. Masya Allah. Ya. Apa sih standar kita ini kedunyan? Pak, paham semua, Pak, kedunyan ya? Enggak paham? Terlalu cinta dunia lah. Ukurannya itu apa sih? Kita itu dianggap sebagai orang yang terlalu cinta dunia. Ukurannya adalah manakala dunia sudah mengalahkan akhirat kita. Contoh simpelnya, ya. Simpelnya, dia mau bayar zakat. Ya, dihitung-hitung zakatnya tahun ini 100 juta. Ini sudah mau dikeluarkan ini. Tiba-tiba ada mobil promo seri terbaru. Ya. Duitnya kurang, kalau dibayarkan zakat duitnya kurang untuk beli mobil. Nah, ini ukurannya. Dibayarkan zakat atau beli
mobil. Kalau dia beli mobil dan tidak jadi bayar zakat, berarti terlalu cinta itu saja ukurannya. Manakala dunia sudah mengalahkan kewajiban kita. Atau misalnya pengantin baru, ya, subuh-subuh, ya, as-salatu khairum minan naum, mau bangun kan? Salat itu lebih baik daripada tidur. Kata istrinya, jangan dulu lah. Kan pengantin baru. Ini ukurannya. Ya. Apakah kemudian kita lanjut? Apakah bangun ke masjid atau sholat? Itu ukurannya. Kalau kemudian lanjut, nantilah. Berarti tadi dunia mengalahkan kita. Itu aja standarnya. Maka mari kita ukur. Ya. Adakah kita mencari dunia ini kemudian sampai melalaikan akhirat kita? Sholatnya terlambat, ya, gara-gara dunia. Mau kontrak ini Pak, ini berat ini Pak. Kontrak sekian miliar proyek. Ya. Ditunggu sampai isya, ya asar. Nanti jam 5 kita ketemu jam 3 katanya kan. Oh, jam 3 kan azan. Jam 3 kan menjelang asar. Tapi sekian miliar ya. Udahlah datang. Siap di sini. Sampai azan belum datang. Di mana? Di jalan ini. Waduh, ini mau sholat takutnya dia datang. Kalau dia datang, melayang ini. Sampai menjelang maghrib, belum datang juga. Akhirnya lewatlah itu asar. Meskipun akhirnya dapat sekian miliar. Nah ini ujian sekali. Kalau saya begitu juga belum tentu kuat Pak. Makanya mudah-mudahan tidak dapat ujian seperti itu. Boleh aja. Ya intinya gimana caranya kita. Maka Rasulullah SAW berkata, az-zuhdu fid dunya yurihul qalba wal badana war-raghbah fiha tad'ibul qalb wal badan. Jadi kalau kita zuhud terhadap dunia, catatan Pak ya, zuhud itu bukan berarti pakaian kumal, ya, rumah kardus. Jadi zuhud itu bukan berarti seperti itu. Bisa jadi orang yang rumahnya mewah itu, ya, sampai sekian M, bajunya saja sampai miliar, ya, makanannya sekali makan itu juta. Bisa jadi lebih zuhud ketimbang orang yang makannya tahu tempe. Karena apa? Patokannya zuhud itu tadi adalah bahwa dunianya tidak mengalahkan akhiratnya. Itu zuhud. Ya. Tapi kalau makannya tahu tempe, bajunya gembel, rumahnya kardus, tapi kemudian tetap, ya, kesibukan dunianya itu mengalahkan akhiratnya, maka tetap ini dibilang cinta dunia, tidak zuhud. Ya. Tukang becak itu kan melarat Pak. Azan, Allahu Akbar. Ada orang jauh gitu kan, wah kayaknya penumpang. Padahal azan, sebentar lah. Ternyata nggak penumpang, azan sudah lewat sholat.
Dunia nggak dapat, akhirat nggak dapat. Nah ini, ya. Maka tadi ukurannya adalah tadi, apakah kemudian dunia kita mengalahkan akhirat kita. Kata Rasulullah, kalau kita zuhud, maka yurihul qalba wal badan. Hati jadi tenang. Hati jadi tenang. Ya. Mau ketemu sama tadi, tanda tangan sekian miliar. Pak, mohon maaf, ini sampai azan Bapak belum datang, ya. Saya izin, ya, mohon saya sholat. Nanti saya kalau Bapak datang nggak ada, saya lagi sholat sebentar. Nggak ada pikiran gara-gara nanti begitu dia nggak, ya sudah, wong kita sudah ikhtiar. Tapi kira-kira bisa nggak begitu, Pak? Wah, nanti ditolak lagi, nanti pindah ke supplier lain. Tapi tenang. Maka Hasan Al-Basri pernah menyatakan bahwa araftu anna rizki la ya'khuduhu ghairi. Araftu anna rizki la ya'khuduhu ghairi. Fa'atma'innu bih. Saya tahu bahwa rizki saya tidak akan diambil oleh siapapun selainku. Maka kemudian ada istilah rizki itu tidak kan gitu. Kita itu kadang-kadang sering juga ngomong gitu, Pak. Rizki itu enggak akan tertukar. Kita bisa ngomong begitu. Tapi kadang-kadang hati kita masih kemerungsung. Jangan-jangan lepas, jangan-jangan nggak dapat, jangan-jangan, itu. Padahal kita selalu ngomong rezeki itu nggak akan tertukar. Kita ngomong seperti itu ketika dapat rezeki, tapi ketika meleset nggak keluar kata-kata itu, Pak. Coba saya begitu, ya, terlambat, coba, begitu semuanya, lau, gitu. Seandainya, ya. Padahal kata Rasulullah SAW, jangan suka ngomong lau. Fa inna lau tuftahu abbabas syayatin. Jangan suka ngomong lau. Karena kalimat lau, andai, itu akan membuka pintu-pintu setan.